Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu. Oke, masih pada semangat ini liburan. Saya tuh sampai lupa kalau hari ini libur nasional ya. Karena di rumah terus jadi nggak memperhatikan kalender sama sekali, ya Allah. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya mengucapkan minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun-tahun berikutnya, diberi umur yang panjang ya. Terus kemudian amalan kita diterima di selama Ramadan ya kan, dan amalan-amalan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke. Hari ini pertemuan pertama setelah UTS ya, atau setelah liburan. Saya sih mengulas sedikit tentang PPH orang pribadi, masih membahas tentang itu ya. Hanya nanti kita belajar bagaimana mengisi ISPT 1770S ya dan 1770SS. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari SPT 1770 ya. Sebagaimana juga sudah beberapa kali kita latihan, kemudian di UTS kemarin juga sudah dipraktikkan ya. Alhamdulillah lumayan lah nilainya seperti itu. Ada beberapa yang sudah mengerti dan paham mengikuti alurnya, ada beberapa juga yang masih lupa gitu. Mungkin karena waktu kali ya, waktu pengerjaan, terus kemudian ketika diupload ke SSO itu butuh proses yang lama, jadi tidak dicek lagi gitu hasil penghitungannya. Bahkan hasil scanannya ya kan, bukan scan, convert ya ke PDF-nya, itu ada yang angkanya itu yang kalau nihil ya kan, ref kayak gitu. Kalau di Excel kan seperti itu ya. Jadi nggak dicek lagi gitu. Oke. Ya. Next diperhatikan lagi ya ketika sudah dikonvert ke PDF, terus jangan langsung diupload ke SSO, tapi dicek dulu per lembarnya. Ya, per lembar dari PDF tersebut apakah sudah sesuai, maksudnya sudah benar ya kan? Seperti itu ya. Karena ukurannya kan biasanya standarnya A4 ya. Gitu. Nah, karena kelebihan marginnya ya kan, kemudian menjadi jawabannya terpotong ke halaman berikutnya seperti itu. Nah, bahkan ada yang sampai angkanya tuh nggak nongol gitu. Tadi tulisannya ref seperti itu. Ya, nanti di next di UAS inikan lagi ya, diperhatikan lagi. Ini Melda nggak ada ya? Saya dari berapa hari yang lalu ya kontak beliau tapi tidak direspon, cuma di-read aja. Nanti tolong dibantu ya teman-teman. Melda, kenal Melda kan ya? Tolong dibantu, pesan saya tolong dibales ya. Soalnya udah berapa hari saya chat cuma di-read aja. Ya karena urgent. Kalau nggak urgent saya nggak bakalan ngechat sampai beberapa kali gitu menanyakan perihal tersebut. Oke, terima kasih ya. Oke, baik kawan-kawan, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa mengurangi waktu ya, kita akan masuk ke dalam materi. Oke, kurang lebih seperti ini materi yang hari ini akan kita bahas ya, perihal mengenai
apa namanya, SPT tahunan, PPHOP atau yang dikenal dengan istilah form-nya ya, e-form-nya atau form-nya adalah 1770S ya. Apa bedanya sih 1770S dengan SS? Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam ya, silakan teman-teman, ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan antara SPT PPHOP 1770S dengan SS. Silakan. Silakan. Indri di mute, di unmute dulu. Nah, silakan. Kalau SPT, iya Bu. Mm. Kalau SPT OP 70 S itu 60 juta. Kalau yang SPT tahunan PPHOP 1770 SS itu di bawah 60 juta penghasilan per tahun. Oke, baik. Sederhana ya perbedaannya dari segi penghasilannya selama 1 tahun ya di wajib pajaknya. Ya, kalau untuk 1770S tadi seperti yang Indri sampaikan bahwa untuk penghasilannya di atas 60 juta ya. Sedangkan yang 1770 SS ya atau double S dia adalah masih di bawah penghasilannya di bawah 60 juta. Oke, terima kasih Indri untuk good answers ya. Jawaban dari perbedaan antara SPT PPHOP 1770 S dan SS. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, next. Oke, teman-teman bisa lihat sudah ini tadi ya, di download di materinya di SSO. Oke, seperti apa sih ya? Bagaimana kita lapor SPT menggunakan e-filing? Oke, karena semua saat ini kan semua serba digital ya. Dari tahun ke tahun ya kan, DJP terus melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan gitu kan. Apalagi sekarang adalah sistemnya digitalisasi ya kan, mau nggak mau kita harus beralih ke online semuanya. Yang tadinya semua serba manual ya kan, terus kemudian dialihkan perlahan-lahan ya step by step ke arah online semuanya karena sudah digitalisasi. Nah, di masa pandemik ini ada plus minusnya juga ya, DJP melakukan sistem reformasi dalam sistem administrasi yang tadinya WP melaporkan ya kan atau konsultasi via tatap muka karena adanya virus corona ya kan semenjak setahun yang lalu ya, setahun lebih lah kurang lebih seperti itu. Ini ada keuntungannya ya kan, artinya apa, mengurangi penyebaran virus tersebut ya, memutus mata rantai dari virus tersebut. Makanya tidak kaget dengan adanya sistem digitalisasi ini atau reformasi dalam sistem administrasi ya perpajakan. Nah, kita cukup menggunakan, apalagi sekarang udah smartphone ya, udah semuanya serba canggih ya kan, serba canggih. Terus kemudian kita melapor ya kan, wajib pajak cukup mengakses dari handphonenya ya kan, seperti itu ya, langsung bisa melaporkan SPT-nya secara online gitu dengan bantuan biasanya kalau kesulitan WP-nya ya kan menggunakan atau mengakses gitu, belum bisa menggunakan atau mengakses ke laman DJP online. Nah, seperti kemarin yang dilakukan oleh teman-teman relawan ya, melakukan pendampingan ya kan atau memberikan pelayanan ya kan, memberikan pelayanan, membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, khususnya adalah
untuk wajib pajak orang pribadi ya, kemarin banyak sekali gitu yang melakukan pelaporan di sebelum dari awal tahun ya sampai akhir Maret kemarin. Oke. Nah, langkahnya ya itu pertama wajib pajak yang pastinya sudah memiliki NPWP, maka dia memiliki kewajiban untuk melaporkan ya kan pajaknya atau penghasilannya seperti itu. Ya, setelah itu baru meminta EVIN terlebih dahulu. Nah, EVIN ini kan di tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah ada yang punya, mungkin karena lupa atau emailnya sudah kehapus dan lain sebagainya, baru nanti melakukan permintaan EVIN kembali seperti itu ya. Karena ini sifatnya rahasia, maka yang mengeluarkan hanya pihak kantor pelayanan pajak ya, di mana WP terdaftar. Tapi kemarin juga sempat dibantu ya sama relawan pajak untuk EVIN ini ya, beberapa sudah dilakukan seperti itu. Nah, terus yang kedua setelah EVIN sudah ada ya kan, kita bisa login ya. Kita bisa login ke laman DJP online, terus kita melakukan registrasi dengan mengisi data wajib pajak tersebut ya. Setelah itu baru diaktifasi. Ya, aktivasi balik lagi nanti ke email seperti itu kan tahapannya. Kita aktivasi lagi. Nah, baru setelah sudah melalui tahap tadi, aktivasi sudah oke, baru kita bisa membuat SPT secara online atau melalui e-filing tadi. Oke, nah setelah itu meminta lagi namanya kode verifikasi ya. Ada kode verifikasi, setelah itu baru bisa SPT di submit atau dikirim ya. Oke. Nah, jadi semuanya ini ya, langkah 4, 5 dan 6 ini dilakukan di e-filing atau akun e-filing ya. Oke, tahapan 1, 2, 3 ini tahap 1 ke kantor pelayanan pajak di mana WP terdaftar, seperti itu kan. Setelah itu sudah menerima EVIN, wajib pajak mengakses atau langsung membuka situs web ya atau laman dari DJP Online. Nah, terus kemudian dia melakukan registrasi di sana ya sesuai dengan username ya kan, akunnya lah. Username dan passwordnya dari WP tersebut ya. Kemudian melakukan registrasi, baru melakukan aktivasi, setelah itu baru bisa membuat SPT secara online. Oke. Ya, saya rasa ini teman-teman udah paham lah alur-alur e-filing ya, apalagi relawan pajak sudah bisa mempraktikkan seperti itu. Oke, nah ini bentuk dari formulir permohonan EVIN kurang lebihnya seperti ini ya. Ya, ini saya ambil samplingnya dari KPP Madya Jakarta Barat. Sama aja sih, mau KPP manapun sama aja tampilan seperti ini. Nah, ini bisa ya nanti diisi sesuai dengan data wajib pajaknya, terus kemudian dia ada tanda tangan di sini ya, dan dilampiri dengan fotokopi KTP beserta NPWP-nya. Oke, nah setelah itu, nah ini pada saat melakukan registrasi untuk akun EVIN tersebut. Oke, ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Pertama, isi form dulu registrasinya pada e-filing ya, dengan data yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Kemudian gunakan alamat yang benar ya, atau yang valid. Oke. Nah, setelah itu nanti ada kode keamanan ya, captcha-nya ya. Nanti diisi di sini, baru setelah ini semua sudah dilakukan, maka klik daftar. Sebenarnya mudah ya, e-filing ini mudah banget. Teman-teman pun yang belum pernah membuka aplikasi ini ya, itu sederhana banget gitu. Bagaimana cara mengisi gitu kan, sederhana sekali. Yang penting kita punya EVIN dulu aja gitu. Nanti coba belajar, atau yang sudah bekerja kemarin sudah melaporkan SPT tahunannya. Mudah sekali kok untuk difahami gitu. Oke. Nah, tahapan yang berikutnya adalah kita melakukan aktivasi. Nah, biasanya sesuai dengan email yang didaftarkan. Kalau teman-teman menggunakan Yahoo, ya udah dicek email Yahoo-nya, atau Gmail ya kan. Pokoknya sesuai yang didaftarkan emailnya seperti itu. Nah, nanti ada link ya, ada informasi link di sini. Teman-teman bisa klik langsung ya. Setelah itu
pasti sudah dilakukan aktivasi atau konfirmasi lah seperti itu ya, bahwa data ini adalah benar digunakan sama si user tersebut atau wajib pajak tersebut. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya, Nah nanti baru teman-teman bisa melakukan. Nah artinya apa nih? Proses aktivasi akun berhasil sehingga ya kan wajib pajak dapat melakukan login. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah diklik tadi link dari untuk aktivasi, proses aktivasinya. Oke, nah setelah login ya, kita masukkan tadi klik login dulu ya, yang di atas ini nih. Oke, nah masukkan di sini nama pengguna sama kata sandinya atau passwordnya ya. Login, ya kan? Nah ini adalah langkah-langkah kita dalam membuat SPT online atau tahapan yang keempat tadi. Ya, setelah login berhasil, nah maka nanti akan muncul menunya seperti ini. Nah nanti di sini karena kita kan udah login, usernya nanti di sini sesuai muncul. Misalkan saya login di sini, namanya nanti Ratih Kumala muncul, atau Indri, ya kan? Nanti muncul namanya Indri Aulia dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, karena kita ingin mengisi form SPT 1770S atau sesuai dengan kebutuhan dari si wajib pajak, apakah 1770S atau SS, nanti tinggal dipilih aja di sini atau ya 1770S ya. Terus kemudian nanti dipilih di sini ya. Kita klik saja atau pilih jenis SPT-nya ya 1770S. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita input dulu tahunnya. Oke, sesuai dengan yang mau dilaporkan, tahun berapa? 2020 kemarin misalkan, atau sebelum-sebelumnya ya kan. Nah, terus yang kedua, SPT-nya normal atau pembetulan gitu kan. Kalau normal kodenya biasanya 0 atau angkanya 0 gitu. Nah, baru kita klik lanjut. Oke. Nah, dari sini baru akan muncul seperti ini bagian 1 atau bagian A, form 1 ya, lampiran 1, lampiran 1 bagian A. Iya, nanti ya. Sebentar. Ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada penghasilan berupa penghasilan neto dalam negeri lainnya ya, berupa bunga, royalti, sewa, dan lain sebagainya. Oke, nanti kalau ada penghasilannya kita bisa input, kalau enggak dia di skip aja gitu ya. Oke, nah setelah itu ada masih di lampiran 1, bagian B dan C, nanti aja. Nanti nggak tahu cara membuatnya, jangan disobek kudusnya, nak. Sebentar ya. Yang pertama ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Ya. Input penghasilan ya di bagian B jika ada. Oke, misalkan kalau ada warisan ya kan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian klik ya. Yang kedua ini tahapannya. Klik tambah ya, klik tambah. Lalu kemudian pilih ya, klik tanda tulis dan isi daftar bukti potong. Nah, setelah sudah, maka klik tanda checklist atau tanda centang pada kolom ubah. Nah, setelah itu baru klik lanjut. Nah, mudah sekali ya step-stepnya. Kalau misalnya ini ada, diisi. Kalau tidak ada, ya dilewati saja atau di klik lanjut ya. Nah, selanjutnya lampiran 2. Lampiran 2 teman-teman bisa lihat di sini ini PPh yang bersifat final ya. PPh final. Oke. Nah, biasa final ini berkaitan dengan bunga, deposito tabungan ya kan dan lain sebagainya. Ya kan? Terus sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, tapi kalau ada silakan diinput. Kalau tidak ada bisa di skip saja atau dilanjutkan. Nah, selanjutnya bagian B, C, dan D. Ya, masih di lampiran yang kedua. Nah, ini bisa dilihat teman-teman langkahnya. Yang pertama dengan mengklik tambah, klik tanda di kolom tulis ya, lalu isi datanya. Kalau sudah diisi datanya, klik checklist tanda ini ya, lalu baru klik lanjut.
Oke, nanti kita praktikkan. Nah, selanjutnya ya, kita menginput formulir induk SPT-nya. Nah, karena ini adalah sistemnya komputerisasi atau digitalisasi ya, maka nanti akan sudah terinput secara otomatis ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama menginput penghasilan netonya. Nah, ini dari bukti potong ya. 1721A, 1721A1. Kalau dia pegawai karyawan swasta ya. Kalau ASN kan 1721A2 ya. Oke. Nah, kemudian nanti masukkan PTKP-nya. PTKP-nya berapa sesuai dengan wajib pajaknya. Setelah itu baru klik setuju. Kalau sudah setuju baru diklik simpan. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Ya, ada natif, Anda akan menyimpan data file data SPT ini. Kalau ya klik ya. Kalau misalkan masih ragu-ragu mau di-review lagi, silakan klik tidak. Oke, maka kalau ya kita klik saja. Nah, selanjutnya nanti ada meminta kode verifikasi. Oke. Dilihat sudah benar atau belum, ini namanya preview ya kalau teman-teman mau lihat hasilnya. Sudah benar atau belum ya bahwa di sini SPT-nya adalah normal ya dengan kode 0 dan statusnya adalah nihil ya kan, dan PPH terutangnya adalah 0. Nah, seperti ini kalau sudah ya di preview dulu. Kalau preview sudah oke, pilih SPT ya, pilih data SPT, lalu klik minta verifikasi. Oke. Kalau sudah, maka kode verifikasi tersebut akan dikirim ke alamat email kita atau emailnya wajib pajak. Nah, selanjutnya maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada kodenya, nanti teman-teman semuanya tinggal masukkan saja. Ya. Oke. Lanjut, kita buka lagi ke e-filingnya ya. Kirim SPT online tahapan yang terakhir atau yang keenam. Pilih SPT, ya kan, lalu klik kirim. Nah, setelah itu baru input kode verifikasi yang tadi, yang kita terima melalui email. Oke, kalau sudah, ya, maka akan muncul natif seperti ini, input kodenya ya, lalu klik kirim. Oke. Nah, biasanya sudah ada bukti atau tanda terima pelaporan melalui email kita dalam bentuk seperti ini. Artinya apa? Ini artinya SPT kita sudah dilaporkan melalui e-filing. Oke. Sederhana kan ya? Ini ada tanggal penyampaiannya, ya, terus dipukul berapa, tahun pajaknya, dan seterusnya. Oke. Selesai. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu tahapannya teman-teman. Ya, ini melalui e-filing. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham lah ya perihal langkah-langkah menggunakan e-filing. Oke. Nah, saya akan menyampaikan tutorial ya SPT 1770S melalui e-filing video ya. Nanti teman-teman bisa nonton video dulu di sini. Tadi kan saya menjelaskan step by step-nya ya secara lisan atau secara tampilan saja. Nah, kita lihat di sini dengan cara membuka aplikasi e-filing tersebut ya. Oke. Bismillah. Oke, sudah muncul teman-teman di layar? Oke, sudah muncul? Oke, baik. Ya, kita mulai. Oke.
Hmm. Hmm? Hmm? Hmm. Lah. Dimasak dulu. Dimasak dulu.
Oke. Ya, jadi itulah tadi tutorial pengisian SPT 1770S melalui e-filing. Oke, nanti linknya saya berikan ke teman-teman semua ya. Nanti bisa langsung ditonton berulang-ulang kali ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Terus kemudian nanti kita langsung praktek latihan membuat menghitung dulu, terus kemudian nanti kita memasukkan ke dalam SPT 1770S. Nah, untuk yang manualnya, formnya teman-teman udah punya belum? Kalau belum nanti saya Belum, Bu. Oke, nanti saya bantu untuk siapkan ya. Nah, ini adalah perihal mengenai pengisian ya SPT 1770S ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Diana. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyain enggak? Jelas ya? Karena beberapa di sini kan ada yang menjadi relawan pajak ya. Saya rasa sudah familiar dengan bagaimana cara menginput atau mengisi SPT 1770S melalui e-filing. Oke, nanti kita belajar secara manualnya juga ya. Karena kalau tahapannya dari manual, dulu kan manual ya sebelum adanya e-filing ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ke depannya semua akan serba digital seperti itu. Semua serba online. Makanya teman-teman jangan gaptek untuk teknologi ya. Sebisa mungkin harus paham ya. Seperti itu. Karena semua pastinya akan terus berkembang. Apalagi kan sekarang udah ada ibu-pot ya, elektronik bukti potong. Nah, itu juga salah satu inovasi terbaru walaupun sejak 2017 itu sudah ada ya, tapi hanya beberapa wajib pajak atau PKP yang menggunakan ibu-pot tersebut. Tapi di saat pandemi kemarin ya kan, itu adalah menjadi salah satu inovasi terbaik ya, penggunaan ibu-pot. Jadi WP tidak perlu datang ya kan ke kantor pajak, semuanya secara online ya, bisa mengakses melalui laman DJP online. Itu bisa dilakukan, dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Ya, yang penting tadi bisa ada koneksi internet ya kan, bisa melalui laptop, bisa melalui tablet ya kan, atau smartphone seperti itu ya. Yang penting ada koneksi internet. Karena memang semua sekarang serba online ya. Kalau tidak ada koneksi internet maka tidak bisa mengakses laman dari atau situs dari DJP online-nya. Oke, ya seperti yang disampaikan tadi, sederhana sekali. Salah satu adanya reformasi dalam sistem administrasi perpajakan ini adalah penyederhanaan, terus lebih efektif pastinya, lebih cepat dan praktis, efisien ya, karena tidak perlu datang langsung ke KPP ya kan, terus tidak perlu kayak macam gini lah, lagi pandemik ya kan, bekerja dari rumah ya kan, cukup dengan melalui laptopnya ya kan, atau tabletnya tadi, smartphone-nya, dia sudah bisa mengakses, membuat gitu sesuai dengan transaksi yang terjadi seperti itu ya. Nah, itulah salah satu inovasi terbaik yang dilakukan oleh DJP untuk kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada wajib pajaknya ya, dengan tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak ya. Nah, itu tujuannya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut di grup ya, di chat grup, di grup kelas, agar nanti kita langsung latihan mengenai 1770S ini.